Jangan berteman sama orang yang putus silaturahim. Beliau nggak ngomong jangan putus silaturahim loh. Jangan berteman sama orang yang putus silaturahim. Berteman tuh jangan. Apalagi jadi imam di masjid, jangan. Imam masjid ini dilihat kalau nggak nyapa sama saudaranya, Mbak Pali, Mbak Budi ini, terus ojo oleh di kini, nunggu di kono ya. Jangan jadi imam. Anda nggak nyapa sama keluarga, ya nggak nyapa sama saudara, ya jangan jadi imam, monggo di situ. Berteman sama orang yang putus silaturahim aja jangan. Gitu. Berarti karena dia melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar itu disebut fasik. Wa imamatul fasik makruh. Mengimaminya seorang fasik itu hukumnya makruh. Allah berfirman bagi orang-orang yang putus silaturahim. Allah mengancam dengan ayat mereka orang-orang yang membatalkan janji dengan Allah, yaitu batal janji dengan Allah dengan apa? Dengan memutus silaturahim yang wajib untuk disambung. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka atasnya laknat dari Allah dan kembalinya nanti di akhirat seburuk-buruknya kembalian, yaitu neraka. Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah." Mereka orang-orang yang putus silaturahmi dan membuat kerusakan di muka bumi ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah buat telinganya tuli, Allah buat matanya buta. Faqati'ur rahim mal'unun fi nasil kitab. Orang yang putus silaturahim dilaknat oleh Allah dengan nas Al-Quran. Nas Al-Quran, bukan beda pendapat ulama ini. Orang putus silaturahim mal'un, dilaknat sama Allah. Siapa yang bilang Quran di ayat-ayat tadi ini? Ya, lahumul la'nah, untuk mereka laknah, la'anahumullah, dilaknat oleh Allah. Sudah kalau sudah di Quran laknat, di hadis laknat, itu pasti dosa besar, bukan dosa kecil ini. Dosa besar ini aja kadang nggak nyapa dengan saudaranya bisa tahunan. Saya pernah dulu diminta untuk nyambungin silaturahim antara keluarga yang pecah gara-gara warisan. Maka saya datengin di Surabaya rumahnya. Ketika saya ke rumahnya itu, yang nganterin tuh saudaranya itu, rumahnya di mana nggak tahu. Saya ini mau diantar ke rumah saudaranya, ini orang rumahnya saudaranya di mana nggak tahu. Sudah 20 tahun dia tinggal di situ, nggak tahu di mana rumahnya. Putus silaturahim 20 tahun. Mulai zaman masih muda-muda sampai tua-tua. Begitu ketemu ya, mulai tua sudah mulai sadar, nyesel nangis-nangis. 20 tahun nggak nyapa, nggak pernah hubungan, nggak pernah apa, 20 tahun. Ya apa ya? Saya nggak bisa membayangkan 3 hari putus silaturahim itu dosanya kayak apa, apalagi sampai tahunan. Eman, nisfu Sya'ban nggak dapat pahala, Ramadan nggak dapat pahala, eman, sayang. Cuman gara-gara menuruti hawa nafsunya, putus silaturahim dengan kerabatnya. Ya. Sayyidina Ali ibn al-Husain, berarti Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa ummu Fatimah Zahra binti Rasulillah. Beliau berkata, yusi ba'dha bani. Beliau mewasiatkan untuk anak cucunya. Qala Ali ibn al-Husain an radhiyallahu anhuma yusi ba'dha banihi. Beliau berkata memberi wasiat kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Iyyaka wa suhbata qati'ur rahim.
Anak putuku, jangan berteman sama orang yang putus silaturahim. Ya apa rek? Beliau nggak ngomong jangan putus silaturahim loh. Jangan berteman sama orang yang putus silaturahim. Berteman tuh jangan. Apalagi jadi imam di masjid jangan. Imam masjid ini dilihat kalau nggak nyapa sama saudaranya, mbek Pali, mbek Budini, wis ojo oleh ndek kene lungguh di kono. Jangan jadi imam. Anda nggak nyapa sama keluarga, ya nggak nyapa sama saudara, ya jangan jadi imam. Monggo di situ. Berteman sama orang yang putus silaturahim aja jangan nanti. Berarti karena dia melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar itu disebut fasik. Wa imamatul fasik makruh. Mengimaminya seorang fasik itu hukumnya makruh. Kenapa wahai Imam Ali Zainal Abidin, kok kau melarang kami berteman dengan orang yang putus silaturahim? Jawaban beliau, fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadhi' min kitabillahi ta'ala. Karena saya dapati orang yang putus silaturahim itu dilaknat oleh Allah di 3 ayat di Al-Quran. Tidak 1 ayat, 3 ayat yang menjelaskan laknat Allah bagi orang yang putus silaturahim. Apa kau mau berteman sama orang yang tiap hari dilaknat oleh Allah karena putus silaturahim? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang masih mau masuk Ramadan ini, yang sekarang ini enak ada WA aja. Assalamualaikum Mas, Dek, Mbak Yu, Bu, Bule, Pak D, nek wonten salah-salah kula nyuwun agungipun pangapunten. Kalau ndak bisa ngomong telepon ndak enak, WA aja. Dibales ndak dibales ndak apa-apa. Yang penting sampean sudah itikat baik. Loh Beb, dia yang salah kok sama saya nggak salah. Kalau Anda nggak salah, Anda minta maaf, Anda hebat. Kalau Anda yang salah, terus Anda yang sampai saat ini nggak minta maaf, Anda bobrok. Mestinya memang sampean minta maaf, tapi ini sampean ini nggak salah, bener. Tapi diputus silaturahim, terus sampean yang nyambung, sampean yang minta maaf, sampean hebat. Iki baru top. Ini baru hebat ini. Iki lanang temenan, kesatria ini, perlu dipuji itu, dan Anda perlu bangga itu. Aku gak salah, aku njaluk sepuro. Ini hebat. Tapi kalau jangan khawatir kalau dia nanti nyebar ke omongan, lho, saiki wis ngakoni kesalahan nih. Njaluk sepuron, ndak apa-apa hadirin, suruh ngomong, suruh cerita ke orang-orang, ndak apa-apa, suruh nyebarin WA-nya nggak apa-apa. Anda mau cari ridho Allah apa cari ridho orang? Kalau cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan. Kalau cari ridho orang, ya wis tutupen, wis putusan silaturahim sampai mati. Gak nyesel sampean nanti. Waqala Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Orang yang betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhir adalah orang yang selalu nyambung silaturahim. Maknanya kalau orang yang putus silaturahim, nggak mau nyambung silaturahim, kurang beriman kepada Allah, kurang beriman kepada hari akhir. Putusnya kau silaturahim menunjukkan kurang imanmu dan kurangnya keyakinanmu dengan hari akhir. Yang ngomong bukan saya, Nabi Muhammad. Kalau Anda masih mau tentang, ya monggo terserah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus memuliakan tamunya.
Orang yang memuliakan tamu tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tandanya adalah selalu berkata yang baik, kalau enggak diem. Kala Rasulullah, man sarrahu an yumadda lahu fi umri, barang siapa yang ingin panjang umurnya barokah, wa yuwassa' lahu fi rizki, rezekinya luas barokah, wa yadfa'anhu maitatasu, matine husnul khatimah, falyattaqillah, takwalah kepada Allah. Yang kedua, wal yasil rahimah. Pengin umurmu barokah, pengin rezekimu barokah, pengin mati husnul khatimah, bertakwa kepada Allah dan sambung silaturahim. Ya. Ini Allah, Rasulullah yang janjikan. Kemudian Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, hadis qudsi, Anallah wa anar rahman, aku Allah dan aku zat yang rahman. Khuliqat ar-rahim, khalaqtur rahim, aku ciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku jadikan rahim itu bagian paruan daripada namaku. Ya. Maka barang siapa man wasalaha wasaltuhu, yang nyambung silaturahim, yang nyambung dengan rahim, aku sambung dia. Yang mutus dengan rahim, aku putus dia. Intinya silaturahim, rahim diambil dari kalimat rahmannya Allah. Maka barang siapa yang nyambung, maka aku sambung. Yang mutus, aku putus. Oh, ya. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati', orang yang putus silaturahim enggak masuk surga. Rasulullah bersabda, inna rahmatala tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahim, sesungguhnya Allah enggak akan menurunkan rahmatnya pada sekelompok kaum kalau di kaum itu ada yang putus silaturahim. Makanya kalau kita belajar fikih, ada bab namanya istisqa, sholat minta hujan kalau kemarau lama. Di antara sholat istisqa itu sebelumnya adalah nyambung silaturahim. Jangan putus silaturahim, itu nyebabin kemarau. Jadi rahmat Allah itu enggak turun di majelis yang ada putus silaturahim. Makanya ba'dhu sholihin, sebagian orang soleh, kalau tidak salah Sayyidina Abu Hurairah malah, kalau membuat majelis ilmu kayak gini ini, hadirin, sebelum mulai diumumkan dulu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada yang putus silaturahim enggak? Ada yang lagi enggak nyapa sama kakaknya, adiknya, sepupunya, pamannya, bibinya? Ada yang lagi enggak nyapa, lagi tukaran? Ada enggak? Ada enggak? Tolong ngacung. Ada. Batu, 2, ayo metu wasik. Lu saya mau ngaji, enggak usah. Ini tadi rahmat mau turun batal gara-gara sampean luru iki. Ayo metu wasik, usir. Lah ya, seperti itu ya. Yang sekarang Anda bayangkan, kalau yang putus silaturahim tinggal di tengah-tengah rumah Anda, bahkan satu ranjang dengan Anda, istri nggak nyapa dengan saudaranya, suami nggak nyapa, terus turu bareng kon mbek wong. Mending bisa ranjang. Kon silaturahim isih nang bulikmu, nek wis enak baru balik nang omah. Lu gak iso wis talah njaluk sepuro wis gak apa-apa. Sebab saya nggak mau rumah ini turun laknat dari Allah tiap hari gara-gara ada yang putus silaturahim. Fa in kanat aw fa idza kanatir rahmatu la tanzil 'alal qaum bisabab kaunu qati'ir rahim fihim fa kaifa yakunu halul qati' nafsah. Ya Allah. Katanya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Hei Mas, Anda tahu? Rahmat Allah enggak turun di satu kelompok, satu kaum
yang di situ ada orang putus silaturahim. Jadi ini majelis ini yang mau turun rahmat batal kalau ada orang putus silaturahim. Ini kaum, gimana dengan keadaan orang itu sendiri yang putus silaturahim? Bayang, kita yang nggak ikut apa-apa ini kena dampaknya, nggak turun rahmat. Terus gimana dampaknya bagi dia pelaku itu sendiri?